Allah Azza wa Jalla memiliki tangan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki jari-jari tangan layak dengan kebesarannya. Laisa kamitslihi syai'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa MMI Media Channel rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu kembali pada sesi sekarang. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan di kolom komentar dari salah seorang akun @arnis_darussalam ya. Ini dia mengomentari video saya ketika menanggapi statement Ustadz Firanda. Kita baca komentarnya. Allah tidak boleh berbentuk, sama maknanya Allah tidak ada. Karena bentuk menunjukkan keberadaan Allah. Inilah kekeliruan. Ingin mensucikan Allah tanpa disadari terjerumus pada meyakini Allah tidak ada. Itu tadi komentar di kolom komen. Ya, kita tidak menyalahkan yang komen, mungkin dia terpengaruh oleh paham para ustadz dan guru-gurunya yang kita tonton tadi. Ini paham sangat berbahaya dan masuk ke dalam kategori sudah menjisimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah benda dan punya bentuk. Nah, apakah seperti itu pemahaman akidah ahli sunnah wal jamaah? Jawabannya tentu tidak. Kita paham akidah ahli sunnah wal jamaah itu diajarkan sifat 20. Sifat 20 itu terbagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama disebut dengan sifat nafsiyah. Yang kedua disebut dengan sifat salbiyah. Yang ketiga disebut dengan sifat maknawi, dan klasifikasi yang terakhir adalah sifat maknawiyah. Yang pertama, sifat nafsiyah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat wujud atau ada. Ketika kita mempelajari tauhid sifat 20, pertama yang diajarkan adalah sifat wujud, sifat adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah disebut dengan wajibil wujud. Wujudnya Allah itu wajib. Bagaimana pula dia mengatakan bahwa Allah tidak boleh berbentuk, sama makna Allah tidak ada. Karena bentuk menunjukkan keberadaan Allah. Karena bentuk menunjukkan keberadaan Allah inilah yang menjadi fatal. Kemudian dia mengatakan ingin mensucikan Allah tanpa disadari terjerumus pada meyakini Allah tidak ada. Tidak begitu Tanzih atau mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan berarti pemahamannya atau vonisnya seperti yang di kolom komentar ini. Ketika kita mempelajari di awal-awal sifat wujud, kita itu harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajibil wujud, wajib wujudnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang menciptakan alam semesta. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Jadi wujud adalah sifat yang pertama yang dipelajari di sifat 20. Nah, mungkin orang-orang mujassimah ini tidak mempelajari sifat 20. Jadi mereka tidak tahu apa yang dipelajari di sifat 20 itu. Karena mereka begitu mendengar akidah Al-Asy'ariyah, Maturidiyah, sifat 20 mereka sudah alergi. Atau para pendengar mustami'in, para murid-muridnya dilarang mendengarkan kajian-kajian dari Ustadz Ahli Sunnah wal Jamaah. Sehingga mereka tidak tahu bahwa yang diajarkan pertama dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah itu adalah sifat wajib 20, yang pertama sifat nafsiyah yaitu wujud. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada.
dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluknya. Keberadaan Allah tidak didahului dengan ketiadaan, karena Allah Subhanahu wa taala ada tanpa perlu ada yang mengadakan. Dijelaskan oleh Said Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab Jala'ul Afham, syarah kitab Aqidatul Awam. Allah itu al-awwal, yang artinya qabla kulli syai'in bila bidayah. Artinya Allah itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada, sebelum arsy ada, sebelum langit ada, sebelum semuanya ada, Allah sudah ada dan tanpa permulaan. Yang kedua, al-akhiru ba'da kulli syai'in bila nihayah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha akhir, yaitu setelah segala sesuatu dan tidak ada penghabisannya. Allah maha kekal. Ini pemahaman akidah ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Kemudian baru kita mempelajari sifat-sifat berikutnya. Di antaranya adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu adalah sifat yang mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu salah satunya adalah sifat wahdaniyah. Wahdaniyah itu artinya adalah esa. Allah itu esa. Kemudian ulama ahli sunnah wal jamaah mengklasifikasi sifat wahdaniyah ini menjadi 3. Yang pertama wahdaniyah fi zat, yang kedua wahdaniyah fil af'al, dan yang ketiga wahdaniyah fi sifat. Artinya dalam memahami sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, wahdaniyah fi zat yang berarti anna zatahu laisa murakkabatan minal ajza. Artinya wahdaniyah fi zat, Allah Subhanahu wa taala itu maha esa dalam zatnya, yaitu zatnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak tersusun dari juz-juz. Seandainya ada yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tangan, memiliki jari, maka itu berarti mengatakan ada bagian, ada juz dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan paham mujassimah. Atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada bentuk, ada bendanya, maka ini juga dikatakan paham mujassimah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada semisalnya, serupa dengannya Allah segala sesuatu pun. Artinya ayat ini dijelaskan oleh Imam As-Sanusi di dalam kitab tauhidnya Ummul Barahin. Beliau mengatakan ayat ini adalah ayat tanzih. Artinya apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada keserupaannya dengan makhluk. Ketika kita mengatakan bahwa Allah memiliki tangan dan jari, itu termasuk kategori tajsim atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka ini awas, perlu kita hati-hati. Karena paham yang seperti ini adalah paham yang keliru, tidak mengikuti paham manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kemudian mari kita sejenak membaca Hasyiah Dasuki. Imam Ad-Dasuki ketika menjelaskan ayat laisa kamitslihi syai'un, itu adalah yaruddu alal mujassimah, menolak pemahaman mujassimah. Siapa yang dimaksud dengan mujassimah? Ai al-qailina bi annallaha jismun, yaitu orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu jisim, bahwa Allah itu fisik, Allah itu memiliki bentuk, Allah itu benda. Nah, ini tolak oleh firman Allah laisa kamitslihi syai'un. Bukan seperti pemahaman mereka. Nah, sudah menetapkan Allah punya tangan dan jari, kemudian mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Itu sesuatu yang tidak nyambung. Di awal dia sudah menetapkan, mentasbih, mujassimah, menyamakan Allah Subhanahu wa taala punya tangan, punya jari, lalu membaca ayat itu pemahaman ayat yang keliru. Baik, kita simak catatan atau komentar dari Imam Ad-Dasuki. Beliau mengatakan, wa'lam, ketahuilah, anna man i'taqada anna Allah ta'ala jismun kal ajsam fahuwa kafir. Barang siapa yang meyakini atau yang mengiktikadi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu jisim, layaknya jisim-jisim yang lain, jisimnya makhluk,
maka dia dihukumi kafir. Kemudian wa man taqada annahu jismun la kal ajsam fahuwa asin ghairu kafir. Dan orang-orang yang berkeyakinan, beriktikad bahwa Allah adalah jisim, Allah adalah fisik, mempunyai juz atau bagian-bagian, meskipun dia mengatakan tidak sama dengan jisim-jisim makhluk, maka dia itu termasuk asin, orang yang bermaksiat, meskipun ghairu kafir, tidak sampai kepada kafir. Lalu iktikad, keyakinan yang benar seperti apa? Beliau melanjutkan, wal i'tiqadul haqqu i'tiqadu annallaha laisa bijismin wala sifatin wala ya'lamu zatahu illahu. Iktikad yang benar adalah yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan jisim. Allah Subhanahu wa taala itu bukan sifat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Maka hati-hati dari keterangan Imam Ad-Dasuki tadi bahwa orang yang menyamakan Allah dengan jisimnya makhluk, menyamakan Allah itu adalah memiliki juz-juz sebagaimana juznya makhluk, maka dia termasuk kafir. Dan orang yang meyakini Allah itu jisim, memiliki juz tetapi tidak sama dengan makhluk, dia itu adalah bermaksiat, maka bertaubatlah. Sadarlah wahai saudaraku yang telah terjerumus kepada paham mujassimah. Meskipun mengatakan Allah memiliki tangan dan jari yang tidak sama dengan jari dan tangan makhluknya, ketahuilah bahwa itu sudah termasuk mujassimah dan itu adalah perbuatan maksiat. Maka bertaubatlah. Belajarlah akidah ahli sunnah wal jamaah. Mulai dari sifat 20, sifat wajib 20 bagi Allah, sifat mustahil 20 bagi Allah. Kemudian sifat 4 wajib bagi Rasul, sifat 4 mustahil bagi Rasul. Dan 1 sifat jaiz bagi Allah dan 1 sifat jaiz bagi Rasul. Demikian, mudah-mudahan bisa mencerahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.